Ini merupakan desktop DEC M combo terbaru dari Hibi, yaitu Hibi FD5. Sebelumnya terima kasih banget buat Bass Audio Bandung yang udah minjemin DEC M combo ini buat di review. Buat kalian yang di Bandung atau lagi main ke Bandung, boleh banget main ke tokonya. Apalagi kalau misalnya belanja di tokonya, udah pasti boleh banget. Hibi ini brand yang biasanya bikin gear audio portable, entah itu DAP, dongle DAC, atau IM bahkan. Nah, kali ini mereka ngeluarin desktop DEC M terbaru mereka. Terus modelannya nih unik. Kenapa gue bilang gitu? Karena mereka itu ngambil tema-tema cyberpunk gitu. Ini kalau misalnya gue hidupin ya. Nah, di belakangnya ini ada tombol switchnya. Nah, jadi si FD5 ini ada LED-nya yang bisa dilihat nih, ada warna ungu gini. Dia warnanya ini berubah kalau misalnya format lagu yang dipakai itu bitrate-nya beda. Itu misalnya contoh 48 kHz sama 192 kHz itu beda bitrate-nya. Nah, warna LED-nya ini juga ngikut beda. Terus si ini nih ternyata tombol function. Nah, si tombol function ini tuh dia bisa dipakai buat milih input. Soalnya dia bisa Bluetooth juga. Nih kayak pas kedip-kedip merah biru ini nih buat pairing Bluetooth gitu. Bisa juga pakai kabel C2C kalau misalnya mau dibawa portable. Soalnya inputnya dia ini udah USB Type C. Tuh. Untuk di bagian belakangnya sendiri tuh kayak yang udah gua jelasin pas unboxing, ada balance 4,4 line out sama 3,5 line out biasa single ended. Sini juga ada tombol power on off-nya, sama di sini ada colokan buat 12 volt DC-nya. Karena ini desktop jadi dia pakai daya listrik, nggak pakai baterai. Untuk suaranya sendirinya gimana? Sebelum itu gua mau disclaimer dulu. Review ini bersifat subjektif, beda setup, beda IM atau beda headphone yang dipakai, beda interconnect, bisa beda suara. Jadi take it with grain of salt. Untuk playlist sendiri gue macem-macem, banyak mixnya, ada J-pop, ada power metal, ada deathcore, ada new metal, ada pop juga, macam-macam lah. Jadi contoh kayak J-pop gua pakai Ayunda Risu, beberapa lagunya kayak Sing Out, Dramatic Exfiltration, Alice NU, 115 AM. Terus ada Aimer juga yang lagu Wonderland-nya, yang terus Aimer yang IBQ, ada Dead Squad juga di lagu Lahir Mata Satir, Pasukan Mati, Manufaktur Replika Baptis. Ada juga beberapa soundtrack game yang gue pakai kayak lagu dari Monster Siren yang Undertides, terus yang Golden Age Will Return Again. Lagu-lagu Celine Dion juga gue pakai. Jadi mungkin kalau misalnya yang playlistnya sama, bisa nih dicocokin. Untuk vokalnya sendiri, si FD5 ini tergolong clear, nggak ada kesan fail, timbernya juga natural, nggak robotik, dan nggak ada suara timber aneh-aneh lah gitu. Untuk emosi penyanyinya juga dapat. Bobot vokalnya buat gue cukup, nggak tebel juga nggak tipis. Cuman kalau misalnya buat vokal cowok yang berat modelan penyanyi opera kayak Andrea Bocelli dan lain-lain, mungkin bakal ada yang ngerasa kurang dikit bobot vokalnya. Karena ya kita tahu untuk penyanyi-penyanyi opera itu si bobot vokal suaranya memang tergolong berat ya gitu.
Kalau untuk vokal cewek kayak Celine Dion dan lain-lain, ini sih pas banget buat gua. Nah, ada yang beda di sini. Untuk positioning vokalnya, kelas AB sama kelas A untuk tipe model M-nya, dia itu ada sedikit perbedaan di positioningnya. Jadi untuk yang kelas AB-nya itu, nih kalau misalnya bisa gue liatin nih, sebentar. Nah, ini yang huruf A ini dia menandakan kalau dia amplinya itu bekerja di kelas A. Kalau misalnya gue rubah, oh ini gain. Kalau misalnya gue rubah, nah dia berubah jadi kelas AB. Perbedaannya di suara itu untuk di vokal, yang kelas AB dia positioningnya lebih di tengah. Sedangkan kalau yang kelas A-nya lebih maju banget. Ya bener, maju banget. Beneran in your face gitu loh. Jadi kayak beneran depan muka lo aja nyanyinya gitu, nggak ada jarak kayak ya udah lu face to face sama yang nyanyi gitu loh. Tapi kalau memang yang suka kayak gitu ya berarti pakai yang kelas A-nya. Kalau gue sendiri lebih enjoy pakai kelas AB-nya karena lebih balance sama frekuensi yang lainnya. Terus untuk treble-nya sendiri ini karena pakai chip AKM dia ya. Treble-nya ini tipikal yang smooth, terus airy-nya tuh masih dapat gitu loh. Jadi gimana itu bang? Tipe treble yang smooth tapi airy-nya masih dapat. Nah, tipe treble ini tuh kayak gini. Treble-nya itu lebih dominan di upper treble. Jadi kayak buat suara simbal itu dia kurang. Tapi kalau suara hi-hat-nya, terus suara kicirikan itu dia lebih berasa gitu. Tapi dengan modelan treble kayak gini, si FD5 ini tuh jadi lebih enak buat long listening karena bikin kuping gak cepet capek gitu. Terus treble-nya berasa di smoothing gak? So far sih enggak. Cuman memang porsinya cukupan aja di body treble-nya. Jadi kalau misalnya buat nyari yang distorsi gitarnya garang, terus berasa distorsinya gitu mungkin kurang cocok lah. Karena ya itu tadi kayak gue bilang di awal, si treble-nya ini tipikal yang treble untuk long listening. Next ke bagian bass. Untuk bassnya sendiri buat gue porsinya lumayan gede. Mid bass punch-nya berasa. Nah, buat yang ngerasa bass punch-nya itu kurang, bisa ganti ke mode kelas A-nya kayak yang gue bilang tadi. Karena kelas A dan kelas AB-nya ini suaranya lumayan berbeda. Jadi di bagian bassnya ini, si mode kelas A itu berasa lebih punch, sama porsi bassnya itu lebih banyak daripada mode kelas AB-nya. Buat gue sendiri sih gue lebih suka yang kelas AB-nya ya, karena memang gue nggak gitu suka bass yang punch banget sampai nonjok banget gitu sampai depan muka, itu gue kurang suka. Mungkin kalau misalnya yang memang suka suara begitu ya pakai kelas A-nya. Nah, karena si mid bass si FD5 ini lumayan gede, suara dari kick drum sama gitar bassnya terutama pas di slap gitu berasa lebih asik gitu loh. Jadi kayak lebih live, lebih asik buat didengar aja gitu, bukan yang tipikal studio monitoring yang lumayan boring gitu. Speed bassnya juga oke. Buat metalan masih rapi, nggak ada keteteran, atau bahkan sampai yang kayak kalau misalnya udah keteteran banget tuh kalau gue bilangnya tuh suara kaki kuda, itu nggak sama sekali gitu. Jadi ini bassnya rapi, speednya oke gitu. Nah, rumble bassnya sendiri bukan tipe rumble bass yang berekor panjang sampai menggetarkan kaca gitu sih, nggak. Rumble bassnya ini ada, cuman buat ngasih kesan megah aja.
bukan sampai yang menggetarkan dada gitu, enggak. Lanjut, untuk teknisnya sendiri, FD5 ini bisa render setiap instrumen lagu yang instrumennya rame dengan baik. Terus dynamic range-nya juga bagus, suara besar kecilnya bisa dirender dengan baik. Transition speed-nya juga oke, nggak ada instrumen yang berasa ketinggalan. Untuk desktop DEC-M, powernya lebih dari cukup kalau misalnya pair ke IM atau headphone yang ringan. Udah gue coba ke headphone full size kayak R70X, masih berasa keras doang. Belum well driven lah istilahnya itu. Soundstage-nya juga berasa cukup luas. Bukan tipikal yang kayak kita di dalam ruangan studio yang sempit gitu, enggak. Masih lebih luas lah dari itu. Tapi bukan yang luas banget juga. Untuk kesimpulan, overall suara FD5 ini menurut gua netral with mid bass boost dengan treble yang nyantai tapi tetap berasa airy-nya. Bukan tipe yang buat treble metal distorsi gitar gitu, bukan. Tapi buat yang long listening gitu. Buat yang mau upgrade DEC-M desktopnya dan punya budget under 7 juta, kalian bisa reconsider si FD5 ini buat diambil. Terutama nih kayak masih bisa gue genggam gitu loh. Bahkan sound card gue aja lebih panjang, lebih lebar dari ini gitu. Oke, mungkin sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Thank you, bye bye.